Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu saat ini. Apakah yang akan terbaca? Tentang energi kamu kita akan coba cek. Tapi ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Apakah yang terbaca tentang energi kamu saat ini? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada Four of Pentacles ya. Nah, aku ngelihat saat ini kamu mungkin lebih banyak diam, atau kamu lebih banyak lebih banyak tidak bicara gitu ya, dan lebih banyak tidak bertindak apapun ya. Dan ternyata dengan begitu banyak orang-orang yang makin penasaran, karena aku lihat di sini ya, kamu diam kamu itu penuh makna, dan kesendirian kamu itu juga penuh makna. Maksudnya apa ini? Apa yang terjadi pada kamu sebenarnya sampai kamu memutuskan mungkin untuk menjaga jarak dengan siapapun, memutuskan untuk kamu berdiam diri gitu ya, atau mungkin kamu memutuskan untuk ya mungkin sendiri, tidak memiliki pasangan atau bagaimana, atau mungkin dalam segi percintaan kamu di sini kamu mencoba untuk silent treatment dengan siapapun gitu ya, mungkin dengan cinta kamu, pasangan kamu, atau mungkin dengan teman-teman kamu ya. Karena aku lihat di sini ya, itu karena kamu lakukan ya membuat kamu itu merasa kayak nyaman aja begini. Aku nyaman sih begini, karena mungkin beberapa hari sebelumnya banyak hal-hal yang kamu dengar mungkin tentang kamu ya, atau mungkin kamu ngerasa nih juga ada the tower, banyak orang-orang yang ternyata sedang memikirkan kamu. Nah, atau bisa jadi hubungan kamu dengan seseorang di sini yang membuat banyak orang menceritakan kamu, hubungan percintaannya kamu. Mungkin di saat ini kamu mendengar mungkin berita miring atau isu-isu miring ya tentang hubungan kamu dengan pasangan. Mungkin kamu sudah terlalu dekat tapi mungkin belum ada komitmen, atau banyak orang yang menyukai pasangan kamu ya, membuat kamu ngerasa benar nggak ya ini cerita-cerita ini, isu-isu ini benar nggak ya. Atau orang-orang tersebut yang merasa tidak suka melihat kebahagiaannya kamu ya, mungkin tidak hanya dalam pacaran, dalam percintaan ya, dalam hubungan suami istri, nggak hanya itu, tapi mungkin dalam hubungan pekerjaan, di mana ya banyak orang-orang merasa tersaingi mungkin dengan kehebatan kamu, dengan talentanya kamu ya, karena kamu tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa, itu udah banyak orang yang menyukai kamu ya. Bahkan banyak orang penasaran, apalagi mungkin dengan gaya kamu yang elegan, dengan kebaikan-kebaikan kamu ya, dan dengan pola pikir kamu yang benar-benar unik gitu ya. Itu membuat orang-orang berdatangan, pengen berkenalan lah, pengen dekat lah atau apa. Nah, tetapi itu yang menjadi suatu permasalahan bagi kamu, karena banyak ya pro dan kontra, atau banyak orang-orang yang ternyata merasa tersaingi ya oleh kehebatan kamu, merasa kayak yang membuat kamu gak nyaman gitu loh. Nah, karena di sini ada ancaman sih bagi kamu. Bisa jadi di saat kamu ya mungkin berada di dalam kondisi yang benar-benar cemerlang lah ya, jaya gitu ya, atau kamu sukses di sini, ternyata itu bukan membuat kamu malah tenang atau nyaman ya, justru itu sebuah ancaman. Karena semakin tinggi pohon itu, semakin kuat angin menerpa ya, angin semakin kencang untuk menerpa pohon itu. Itulah yang kamu alami saat ini. Nah, itu kamu mencoba untuk mempertahankan. Caranya bagaimana? Ya mungkin kamu membatasi diri kamu mungkin dengan orang-orang ya, mungkin juga kamu membatasi pergaulan kamu ya,
Nah, agar apa? Agar hidup kamu bisa stabil, dan kamu mungkin tidak akan mendengarkan omongan-omongan jelek juga tentang kamu di luar sana. Ya, karena di sini aku ngelihat kamu itu seperti udah makin terkenal karena ya mungkin karena kebaikan kamu kah, karena kesuksesan kamu kah, karena diamnya kamu kah di sini ya. Itu membuat orang-orang mengenal kamu. Oke. Nah, apalagi mungkin kamu di sini selalu aktif mungkin di apa ya, di kegiatan-kegiatan sosial sehingga orang banyak mengenal kamu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah orang-orang yang iri sama kamu. Mungkin mereka membuat isu ya bermacam-macam tentang kamu ya. Ya membuat orang-orang yang lain juga akan membenci kamu, bahkan itu sebagai ancaman bagi kamu ya, mungkin karir kamu lah yang terancam atau kehidupan kamu lah yang terancam gitu loh. Jadi itu membuat kamu ngerasa harus melakukan sebuah tindakan. Ya mungkin menjaga jarak, membatasi diri gitu ya. Nah, itu cara kamu, oke? Nah, di sini aku juga ngelihat ada seseorang yang mulai memikirkan kamu di sini. Seseorang ini mungkin sering kamu dengar, ya. Atau ada orang yang mulai dekat dengan kamu. Nah, di sini kamu juga mendengar isu-isu ini. Mungkin tentang seseorang yang mulai mendekat ke kamu, di mana kamu menerima dia. Mungkin awalnya baru berteman ya, atau bahkan sudah menjadi TTM-an gitu ya. Nah, tapi disitulah isu yang kamu dengar tentang seseorang yang dekat dengan kamu ini. Ya, apakah dia mungkin seorang player, ataukah dia orang yang toksik. Nah, sekarang isu itu kamu jangan dengar. Sekarang yang benar-benar menjalin hubungan itu kamu kan. Jadi kamu harus bisa mengenal pasangan kamu sendiri. Apakah di sini kamu nyaman? Apakah selama ini kamu merasa terintimidasi oleh dia? Ya, itu kamu yang tahu. Kalau aku melihat di sini, kamu akan bisa mengatasi. Apakah ini juga sebuah ancaman bagi kamu? Kamu harus merasakan. Seseorang yang dekat dengan kamu saat ini, seseorang yang mungkin sudah sudah menjalin hubungan lah dengan kamu ya. Kamu harus pelajari tentang cara dia ke kamu, tatapan dia ke kamu, ya, kata-kata yang dikeluarkan dari mulut dia ke kamu ya. Itu harus benar-benar kamu pelajari. Jangan sampai nanti karena dia perhatian kamu, mencintai kamu, tapi dia meminta yang aneh-aneh kepada kamu. Mungkin uang kah, finansial kah ya. Itu perlu kamu pertimbangkan lagi. Karena mungkin bisa jadi isu yang di luar sana yang mungkin beredar, entah itu tentang kamu atau tentang dia, bisa jadi benar gitu loh. Kita perlu tapi kita tidak perlu ya menerima bulat-bulat begitu saja, enggak. Kita harus menyaring, mencari tahu dan lain sebagainya. Ya, inilah yang membuat suatu faktor kamu itu mungkin mendengar isu-isu miring, atau mungkin dunia maya bergetar lah gitu ya. Mungkin banyak ya di dunia maya itu orang bercerita tentang inilah, tentang itu. Sekarang kan zamannya sosialita kan, sosial media gitu ya. Nah, di sosial media itu banyak orang-orang terkadang curhat aja tentang, kalau konflik dengan teman curhat, kalau konflik dengan pasangan curhat di sosial media. Tentu banyak yang kepo gitu loh. Nah, ini juga termasuk kamu di sini. Apalagi mungkin ini berhubungan dengan pasangan kamu yang aktif di sosial media ya. Jadi banyak juga orang menyukai dia atau menyukai kamu di sini. Oke? Nah, jadi itu. Ini ada tower. Mohon maaf ya, ada anak kecil nangis, kita abaikan saja. Nah, the tower ini adalah sebuah kehancuran. Ya, aku ngelihat di sini. Kalau kamu mendengar isu-isu miring tentang kamu tanpa kamu saring, ini akan menjadi suatu kehancuran bagi kamu. Jadi perlu kita untuk menilai ya, apakah ini benar atau tidak. Ya, terkadang ada isu itu benar, ada juga itu hanya sebuah hoak gitu ya. Itu ada. Tergantung bagaimana cara kamu menyikapinya. Nah, karena di sini aku juga ngelihat tentang mungkin seseorang yang menjadi pasangan kamu ya. Bisa jadi seseorang itu punya yang lain selain kamu. Ya, mungkin kamu harus bisa lebih menyelidiki. Terkadang ya isu-isu yang beredar itu sebagai petunjuk juga bagi kita gitu loh. Jadi jangan kita abaikan. Apalagi di sini kamu kan juga punya intuisi yang cukup tajam ya. Nah, kamu harus bisa merasakan benar nggak apa yang diomongin orang. Ya, begitu. Intinya jangan diterima begitu saja tanpa kita untuk mencari tahu. Oke? Di sini ada di Impress. Nah, kamu ini juga termasuk seseorang yang banyak disukai karena kamu selalu memberikan rasa nyaman kepada mereka. Nah, ini juga salah satu hal yang membuat kamu viral di sosial media. Kamu ini menjadi isu bagi mereka gitu ya. Isu ini mungkin isu yang baik. Bahwasanya jika ada nih orang-orang yang merasa butuh healing, butuh kata-kata, motivasi ya, mungkin mereka datang kepada kamu. Mungkin mereka akan hadir dalam hidup kamu.
Nah, disinilah mungkin mereka menyadari kalau kamu itu adalah orang yang baik, orang yang penting, bahkan kamu juga bisa menjadi healer bagi mereka, penyembuh bagi mereka, begitu ya. Nah, di sini sangat penting sekali ya, dimana kamu itu jaga rasa sayang kamu, rasa cinta kamu, apalagi terhadap diri kamu sendiri, oke? Nah, di sini aku akan coba cek dari segi kartu oracle ya. Buat teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silahkan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar ya. Kita akan coba cek. Oke. Di sini ada White Rose, ya, New Star, ada Wisdom. Nah, aku melihat di sini kamu akan mendapatkan kebebasan, atau kamu akan mendapatkan satu peluang, petunjuk gitu ya, atau sebuah harapan di sini. Ya, intinya jika di sini mungkin kamu yang tadinya pengen bebas dari seseorang yang tadinya nggak bisa, itu bisa bebas kata lo. Karena di sini aku ngelihat ada suatu hal-hal yang mungkin akan kamu dapatkan dari pencarian kamu tentang apa yang kamu dengar, ya, tentang isu yang kamu dengar. Ya, jadi itu yang aku katakan penting ya, sehingga akhirnya kamu mendapatkan petunjuk, mendapatkan sebuah harapan, peluang di sini, ya, untuk bisa mengambil suatu keputusan terhadap apa yang kamu dengar. Ya, misalnya contoh yang tadi aku katakan, pasangan kamu mungkin memiliki yang lain, dia hanya membuat kamu itu seseorang yang sebagai pelampiasan bagi mereka gitu ya. Nah, sehingga akhirnya dengan kebenaran itu terungkap, kamu akhirnya bebas dari mereka, dari dia gitu ya. Yang tadinya sebenarnya dia ingin memanfaatkan kamu, akhirnya nggak jadi. Ya. Ini ada Destiny ya. Aku ngelihat beberapa dari kamu akan memulai petualangan kamu ya, perjalanan hidup kamu akan kamu mulai ya, mungkin dengan sepositif mungkin. Apalagi di sini mungkin bisa jadi kamu sudah menemukan orang-orang yang mungkin satu circle dengan kamu ya, dan ini juga akan menjadi bahan bagi mereka-mereka yang mungkin iri sama kamu. Ini juga merupakan bahan bagi mereka-mereka yang tidak menyukai kamu ataupun yang bersaing sama kamu gitu loh ya. Dan bahkan ini yang aku katakan sebuah ancaman ya. Nah, kamu harus berhati-hati, tapi aku yakin kamu akan selalu diprotek di sini. Ya, mungkin inilah bentuk penjagaan ya, mungkin dari Tuhan untuk kamu. Ya, di sini aku juga melihat ada mimpi-mimpi kamu ya, di masa depan itu akan terkabulkan. Jadi ya, tetap selalu berpikir positif, tetap berada di jalurnya. Jangan sampai kamu merusak hidup kamu dengan energi-energi negatif. Bahkan ya, harus menghindari kontaminasi ya, terkontaminasi dari orang-orang yang mungkin akan menjadi menjadi ancaman bagi kamu ya. Begitu. Oke, di sini aku juga melihat, benar kan intuisi kamu? Kamu punya intuisi yang cukup tajam di sini. Nah, makanya ini bisa kamu gunakan ya, mungkin dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam menentukan pilihan begitu ya. Ini bisa. Jadi kalau kamu untuk menentukan pilihan, kalau kamu merasa nyaman, terus dia bisa menerima kamu apa adanya, terus kamu juga sering mikirin dia, bahkan mimpiin dia, arti kata bisa jadi dia adalah yang terbaik. Tapi kalau hati kamu merasa ragu, merasa was-was, tapi kamu paksakan aja ya, akhirnya kamu nantinya akan hancur ya. Oke, di sini ada Forgive Me Not, Eternal Memories. Nah, sepertinya ya kamu mungkin perlu ya, ini berhati-hati juga dengan seseorang yang berasal dari masa lalu. Ada yang ingin bereconciliation nih. Kenapa? Karena dia mendengar gosip-gosip tentang kamu, di mana kamu saat ini mungkin sudah sukses. Di saat ini kamu mungkin seorang yang single gitu ya, tapi kamu sukses. Kamu mungkin makin cantik, makin ganteng, makin gagah gitu ya, makin elegan. Ya, itu memicu seseorang berasal dari masa lalu itu datang kembali. Ya, tapi di sini aku ngelihat kamu mungkin akan membatasi diri, karena aku ngerasa ya kamu tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama seperti dulu. Ya, itu. Oke, di sini aku juga melihat beberapa dari kamu itu akan mulai merasakan ya kebahagiaan, kesuksesan, kebanggaan ya, dan mungkin kamu akan bisa mengapresiasi diri kamu sendiri dengan apa yang sudah terjadi ini. Kamu tidak akan mikirin omongan-omongan orang di luar sana atau isu-isu miring tentang kamu. Kamu hanya fokus pada diri kamu sendiri. Kamu fokus pada pengembangan diri kamu ya. Karena begitu nantinya akan membuat orang-orang merubah ya sikap mereka terhadap kamu. Yang tadinya mungkin cuek, acuh tak acuh, sekarang mungkin mulai mereka memperhatikan kamu. Bahkan mungkin berlomba-lomba untuk dekat dengan kamu.
Oke, nah teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan ya. Apapun yang terbaca, semoga bisa buat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.